Hidup itu seperti perjalanan, kita menjalaninya setiap hari. Kadang jalannya mulus, kita bisa berjalan dengan mudah. Tapi kadang, jalannya berbatu, kita tersandung dan jatuh. Di saat-saat sulit inilah kita sadar, kita tidak bisa selalu sendiri. Kita saling membutuhkan. Kita semua punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Saat kita saling membantu, kita berbagi kelebihan. Kita saling menopang kekurangan. Ingat cerita gagak yang haus, dia tidak bisa meraih air di dasar kendi. Dia melihat kerikil di dekatnya. Satu persatu, dia masukkan kerikil itu ke dalam kendi. Permukaan air naik, dia bisa minum. Kita seperti gagak itu. Terkadang kita butuh bantuan untuk mencapai tujuan. Di lain waktu, kita bisa jadi kerikil yang membantu orang lain. Kita semua terhubung. Hidup kita lebih berarti saat kita saling membantu. Ingat, meminta bantuan itu tanda kita kuat, bukan lemah. Menawarkan bantuan adalah tanda kepedulian, sifat baik yang harus kita miliki. Kebaikan kecil bisa berdampak besar. Bayangkan seorang murid kesulitan membawa buku yang bertumpuk. Temannya melihat dan langsung membantu. Beban buku terasa lebih ringan saat dibagi. Kebaikan sederhana ini membuat mereka tersenyum. Hari mereka jadi lebih cerah. Yang membantu merasa senang. Yang dibantu merasa terbantu. Interaksi kecil ini membangun rasa kebersamaan. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Sekecil apapun kebaikan, bisa membawa perubahan. Jung dramakan kriminal finaso, the septange bejra. Kebaikan tidak memandang usia, latar belakang, atau batasan. Kebaikan adalah mengulurkan tangan pada siapapun yang membutuhkan. Bayangkan seorang lansia kesulitan menyeberang jalan yang ramai. Seorang anak muda melihat dan langsung membantu. Mereka sabar menunggu bersama, memastikan lansia itu aman. Kebaikan ini melampaui generasi, menunjukkan kita peduli satu sama lain, tanpa memandang usia. Lansia itu bersyukur dibantu, dan anak muda itu merasa senang telah menolong. Kebaikan seperti ini menciptakan gelombang positif, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saat kita menolong orang lain, kita menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan penyayang untuk semua. Bagian 4. Bersama, kita bisa lebih banyak. Kita bisa meraih lebih banyak saat bekerja sama. Bayangkan kekuatan gotong royong membersihkan lingkungan. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul dengan tujuan yang sama, membersihkan dan memperindah lingkungan mereka. Bahu-membahu, mereka mengumpulkan sampah, menanam pohon, dan mengecat bangku. Pekerjaan yang sulit jadi menyenangkan saat dikerjakan bersama. Usaha bersama ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa bangga. Mereka tidak hanya membuat perbedaan nyata pada lingkungan, tetapi juga memperkuat ikatan satu sama lain. Mereka belajar pentingnya kerja sama dan kebahagiaan dari pencapaian bersama. Bagian 5. Berbagi itu peduli. Berbagi adalah cara yang indah untuk menunjukkan kebaikan. Tidak perlu kaya raya atau melakukan hal besar. Bayangkan sekelompok teman berbagi makan siang mereka dengan seorang tunawisma. Mereka menawarkan roti, buah, dan air dengan ramah dan hormat. Tunawisma itu tidak hanya menerima makanan, tetapi juga rasa hormat dan hubungan manusia. Teman-teman itu merasakan kebahagiaan memberi dan menyadari bahwa berbagi, sekecil apapun, bisa membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Berbagi mengingatkan kita bahwa kita semua adalah keluarga, menumbuhkan empati dan kasih sayang, sifat yang membuat dunia lebih baik. Bagian 6. Kebaikan kecil berdampak besar. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Dampaknya bisa besar bagi orang di sekitar kita. Bayangkan seorang pekerja bangunan, bekerja keras di bawah terik matahari. Orang asing yang lewat melihat kelelahannya dan menawarkan sebotol air dingin. Kebaikan sederhana ini memberikan kesegaran dan istirahat sejenak dari panas. Pekerja bangunan merasa dihargai dan diperhatikan, sementara orang asing itu merasa puas telah mencerahkan hari seseorang. Kebaikan kecil ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak harus berupa tindakan besar. Perhatian dan kepedulian yang sederhana bisa sangat berarti dalam membuat dunia lebih manusiawi. Bagian 7. Menularkan kebaikan. Kebaikan itu menular. Saat kita melihat kebaikan, kita terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan sebuah keluarga menjadi sukarelawan di dapur umum. Mereka menyajikan makanan, mencuci piring, dan berinteraksi dengan mereka yang membutuhkan.
Anak-anak melihat kasih sayang orang tua mereka dan belajar pentingnya memberi kembali kepada masyarakat. Pengalaman ini membentuk nilai-nilai mereka dan menginspirasi mereka untuk menjadi individu yang baik dan peduli. Saat kita berbuat baik, kita menciptakan efek riak, meneruskan obor kasih sayang dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan menyebarkan kebaikan, kita menciptakan dunia yang lebih penuh harapan dan kasih sayang untuk diri kita sendiri dan untuk generasi yang akan datang.